Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melakukan praktik tentang simbiosis. Jadi nanti simbiosis ada 3 macam, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan juga komensalisme. Sebelumnya kita siapkan dulu alat tulis dan juga lembar pengamatan, dan juga nanti kita akan pergi ke lingkungan sekitar untuk mengamati simbiosis apa yang ada di dalam lingkungan sekitar tersebut. Simbiosis adalah hubungan yang sangat erat antara satu spesies makhluk hidup dengan spesies makhluk hidup lainnya yang hidup bersama dalam suatu habitat tertentu. Ada beberapa jenis simbiosis yang ada di alam, namun umumnya dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Simbiosis parasitisme adalah suatu hubungan di antara 2 spesies di mana satu spesies mendapatkan keuntungan sedangkan spesies lainnya dirugikan. Contoh yang pertama adalah hubungan antara kucing dengan kutu. Kutu diuntungkan sebab mendapatkan tempat tinggal dan makanan dengan cara menghisap darah kucing, dan kucing dirugikan sebab kucing kehilangan nutrisi dan tubuhnya terasa gatal akibat gigitan kutu. Contoh yang kedua terjadi pada tanaman bayam dan ulat. Tanaman bayam mendapatkan kerugian karena daun bayam akan dimakan oleh ulat sehingga merusak tanaman bayam. Ulat akan mendapatkan keuntungan yaitu memperoleh makanan dari daun. Yang ketiga adalah hubungan antara tanaman buah jambu air dengan ulat. Ulat memakan buah jambu air sehingga ulat tersebut mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, tanaman jambu air merasa dirugikan karena ulat tersebut memakan buahnya. Contoh yang keempat adalah hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu mendapatkan keuntungan dengan cara menghisap makanan dan air dari pohon mangga, sedangkan pohon mangga dirugikan karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhannya sendiri diambil oleh benalu. Selanjutnya, hubungan antara lumut dan ikan. Ikan dapat memakan lumut sehingga ikan akan diuntungkan karena memperoleh makanan, sedangkan tumbuhan lumut merasa dirugikan karena akan mengakibatkan kematian pada spesies. Contoh yang terakhir yaitu hubungan antara manusia dan nyamuk. Nyamuk diuntungkan karena mendapat darah dari manusia, sedangkan manusia dirugikan karena bisa terjangkit penyakit yang bahaya. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara 2 organisme yang berbeda jenis atau sama jenis, di mana keduanya saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Contoh yang pertama adalah hubungan antara bunga dengan kumbang. Kumbang mendapatkan makanan berupa madu atau nektar dari bunga, sedangkan bunga mendapatkan keuntungan karena proses penyerbukan dibantu oleh kembang. Semut dan pohon mangga. Semut mendapatkan keuntungan karena dapat membuat sarang pada pohon mangga, sedangkan pohon mangga terlindungi dari serangan hama yang merusak tanaman. Yang ketiga, hubungan saling menguntungkan antara jamur dan alga atau cyanobacteria yang terjadi pada lumut kerak. Jamur mendapatkan peroleh nutrisi penting dari simbiosis ini, sedangkan alga atau cyanobacteria menghasilkan gula sederhana melalui fotosintesis. 4. Pohon akasia dan semut. Pohon akasia menghasilkan struktur khusus untuk melindungi dan memberi makan semut. Struktur ini berupa kelenjar khusus yang menghasilkan nektar untuk diminum semut dan organ kaya protein
yang tumbuh di ujung beberapa daun akasia untuk makanan larva semut-semut, melindungi pohon akasia dari herbivora, serangga, hewan atau manusia berbahaya. Semut juga mengurangi kelimpahan bakteri pada permukaan daun akasia yang memiliki efek positif pada kesehatan tanaman. 5. Semut dan kutu daun. Semut memakan embun madu zat manis yang dikeluarkan kutu daun setelah menghisap getah. Sebagai gantinya, semut akan melindungi kutu daun dari berbagai parasit dan juga serangan predator. Tiga, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua organisme hidup di mana salah satu organisme mendapat manfaat tetapi organisme lainnya tidak dirugikan atau diuntungkan. Contohnya adalah tanaman sirih dan pohon jambu. Tanaman sirih mendapatkan keuntungan dari sinar matahari yang dapat dari pohon jambu untuk melakukan fotosintesis. Pada jambu tidak dirugikan atau diuntungkan dengan keberadaan tanaman sirih yang merambat di atasnya. Burung dan pohon jati. Burung diuntungkan karena memiliki tempat tinggal yang aman dan tenang, sedangkan pohon tidak dirugikan atau diuntungkan. Anggrek dan pohon mangga. Anggrek diuntungkan karena mendapatkan tempat untuk tumbuh, sinar matahari, air, dan zat untuk berfotosintesis. Anggrek menempel pada pohon mangga sebagai penyangga sehingga dapat hidup di tempat yang lebih tinggi. Sedangkan pohon mangga tidak dirugikan dan diuntungkan dalam simbiosis komensalisme ini.